Afan Kurniawan, Andika Lutfi, Sarinawati, Abai, Saiful Akbar, Rusdam Ardiansyah, Reza Sandi, Iko Julian Junior, dan Sumari. 9 orang korban meninggal dari sejak peristiwa 25 Agustus sampai hari ini. Udah pada lempar-lemparan tuh di depan ini ya, Polda Metro Jaya. Selamat sore teman-teman, kami berada di depan Polda Metro Jaya tanggal 29 Agustus jam 5 sore. Hari ini sebetulnya udah beberapa titik aksi ya yang diramaikan oleh massa dari berbagai elemen, mahasiswa, ojol, dan masyarakat sipil. Tadi pagi udah cukup ramai di daerah Kuitang, lalu massa juga ada yang berada di daerah Blok M, dan di sini juga Polda Metro Jaya udah cukup ramai jam 5 sore. Jadi kita masih nunggu perkembangan sebenarnya. Hari ini apakah aksi akan terkonsentrasi di satu titik ataukah akan berlangsung di berbagai titik secara simultan. Kita tunggu perkembangannya. Aksi hari ini tuh sebenarnya udah aksi kesekian ya, yang menunjukkan kekecewaan yang besar dari masyarakat kepada negara. Nah, specifically sebenarnya kita kan datang ke sini karena adanya korban jiwa, yaitu Mas Afan, ya, seorang driver ojol yang dilindas oleh barakuda ya, kendaraan milik aparat hingga meninggal dunia gitu. Habis ini semua untung tidak menjak ke ruko-ruko ini, bawa lagi bakar-bakar juga tuh. Kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Dan ini udah kesekian kalinya sebenarnya nyawa sipil itu hilang begitu aja, dan bahkan bisa dibilang dihilangkan oleh aparat. Layak untuk dapat pemerintah yang lebih baik. Negara ini layak untuk dapat perwakilan yang lebih baik. Penjahatnya bukan kita tapi mereka, betul. Bukan kita tapi mereka, betul. Revolusi! 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 anjing sembur gas air mata, guys. Kalau kita melihat prosedur kepolisian, saya bicara secara umum, tetapi memang inilah yang dilakukan oleh kepolisian selama ini. Ketika misalnya ada kejadian, ada aksi massa, ada tindakan anarkis, maka polisi punya kewajiban untuk mengamankan wilayah itu. Termasuk misalnya di kampus. Menggunakan, iya, saya kira di berbagai tempat misalnya. Tapi termasuk memang, di kampus maksudnya. Saya kira memang harus bijak juga, polisinya harus bijak. Di dalam hal ini kalau kita lihat adalah
Nggak, kita sepakati dulu, termasuk di kampus ketika itu melemparkan gas air mata, nggak ada masalah selama itu untuk pengamanan. Kalau kita lihat itu, kita lihat dulu. Saya tidak tahu persis apakah memang di kampus atau tidak ya. Tetapi memang tentu polisi juga punya kewajiban untuk memperhatikan situasi. Satu, kita bicara soal aparat. Apa yang terjadi misalnya di Bandung tadi malam? Mungkin Bapak Ibu semua tahu, rombongan patroli keamanan TNI Polri dilempar molotov. Yang dibilang di statement itu kelompok anarko, bukan mahasiswa. Terus mereka berlindung manjat pagar secara paksa ke Unisba dan Unpas. Nah, ya kan? Oke, mereka diserang duluan, mereka serang balik. Mungkin memang kelompok perusuh memang harus diamankan dan lain sebagainya, tapi mereka kabur ke kampus. Apakah bisa dikejar? Mungkin. Tapi satu hal yang tidak boleh dilakukan sama sekali, menembakkan gas air mata di lingkungan kampus. Sumari 60 tahun meninggal karena gas air mata. Ya, itu tindakan pengamanan perlu dilakukan, tapi tindakan menembak gas air mata di mana masih ada dosen di situ, masih ada pekerja di situ, ada posko medis di situ, ada mahasiswa di situ, apakah bisa dibenarkan? Ini salah satu bentuk nih, kita nggak mau, kita kasih benefit of the doubt. Kita ngomong objeknya. Dan seharusnya ini yang jadi perhatian masyarakat gitu, bahwa ada sesuatu yang harus dievaluasi. Ada dibilang ini urusan angin. Berdasarkan data dan statistik yang saya pelajari, di jam 00 WIB sampai 02.30 WIB, kecepatan angin di kota Bandung itu 2-3 knot. Dan arah angin ke southwest. Sedangkan posisi Unisba itu ada di timur utara. Yang mana, supaya teman-teman ingat, peluru dari gas air mata di Indonesia, kalau kita pakai data LPSE-nya Polri, kita cari tahu nih pengadaannya. Itu peluru yang dipakai diameter harusnya 38, tapi beberapa itu 45 sampai 44. Yang mana partikulan dari sebuah gas air mata itu terlalu berat untuk ditembak angin yang rendah. Jadi kalau alasannya angin, tentu sulit dibuktikan secara fisika. Nah, ditambah lagi ada bukti video yang nunjukin memang gas air mata masuk ke dalam kampus. Selamat siang teman-teman. Hari ini aku butuh bantuan kalian untuk menyebarkan informasi ini seluas-luasnya. Kirimkan ke grup keluarga, ke grup alumni sekolah, grup komplek, dan lain sebagainya. Hari ini aku mau mengajak teman-teman untuk tidak turun ke jalan. Hari ini tanggal 30 Agustus 2025, keadaan udah berubah. Jalanan kita sekarang dipenuhi oleh jebakan, ya, dipenuhi oleh orang-orang yang menunggu untuk mengambil kesempatan, untuk memanfaatkan kemarahan kita, memanfaatkan protes kita, memanfaatkan perlawanan kita untuk kepentingan mereka sendiri. Kita tahu aksi di Tunenggangi itu dari zaman Mas Bud bahkan atau sebelumnya itu pasti ada, selalu pasti ada. Dan satu hal yang sangat-sangat membuat kita bertanya-tanya, satu berita muncul, ternyata ditangkap salah satu perusuh aksi provokasi itu pegang, saya dengan segala resiko saya bicara kayak gini, pegang identitas tentara. Dan sudah dikatakan hoax oleh Puspen TNI. Itu yang mau saya tanyakan. Siapa yang harus kita percaya? Polisi atau TNI? Apa kemanamu? Kapeleri, ikut rusuh kapeleri, ikut rusuh di Palembang. Yo, saya panglima TNI ini kau. Nggak lepas, pelan. Saya sudah melihat itu bahwa di situ ditulis memang kartu anggotanya itu Bais TNI. Nah, kalau Bais TNI membawa kartu anggota dengan jelas, itu memang dia suka berjalan-jalan ke tempat begitu untuk
mencari data. Udah saya ngomong sama ChatGPT, bikinkan aku tuntutan, slogan sesuai dengan kondisi psikologi politik yang terjadi di Jakarta, Jogja, Bandung pagi ini untuk bikin yang paling bisa secara emosional mengerahkan dan mengaduk-aduk emosi kerumunan massa di Jakarta pada jam 7 malam. Sedetil itu ya? ChatGPT akan bisa menuliskannya. Ya. DeepSeek akan bisa menuliskannya. Ini mungkin demonstrasi yang pertama di mana bukan cuma manusia yang bisa mengendalikan, tapi algoritma. Kebetulan doktoral saya, PhD saya diambil masalah data science. Kehidupan saya soal data analitik dan bukan cuma membahas teorinya, saya juga menerapkannya. Mungkin Bapak Ibu semua supaya tahu. Doktoral Anda soal data analisis. Data analisis di Monash University. Australia. Dan belajar soal algoritma. Dan bukan cuma belajar secara teorinya atau mengutip orang lain, saya menerapkannya. Mungkin sekarang bisa di ChatGPT, friction shifting theory itu udah keluar teori algoritma dan data analisis dari Ferry Irwandi. Dan sudah ada pembuktiannya, berapa engagement yang didapat, berapa view yang didapat, berapa follower yang didapat. Tapi saya akan membicarakan ini dengan bahasa yang simple dan sederhana. Dan supaya teman-teman intelijen bisa mengambil ilmu juga, mungkin kita sharing knowledge ya. Ada yang namanya scraping, ada yang namanya OSINT. Jadi untuk men-track dengan algoritma kayak sekarang, algoritma itu akan jadi bahaya ketika kapasitas dan kapabilitas penggunanya kurang. Tapi kalau kapasitas dan kapabilitas penggunanya bagus, itu bisa jadi senjata yang sangat powerful sekali. Dan berikan saya laptop sekarang, kita bisa track bareng-bareng dari mana isu 25 Agustus itu muncul. Ainus berani beri saya laptop sekarang. Oke. Ya mungkin Bapak Ibu bisa coba sendiri ya di Google. Ini acara paling simpel deh. Di TikTok Google by date 25 Agustus sebelumnya hashtag bubarkan DPR, lihat afiliasi orang-orang itu, siapa yang dia dukung, instansi mana yang dia dukung, instansi mana yang tidak dia dukung, siapa yang dia serang. That's it. Di sini bapak-bapak semua setuju nggak? Tanggal 25 Agustus itu demonya nggak organik. Bapak setuju, Pak? Tidak ada aksi mahasiswa, tidak ada serikat buruh, setuju? Bapak, Mas Bud? Tanggal 28 kalau buruh. Ya, saya nggak terapa-apa. Oke, Bapak izin Pak. Tanggal 25 apakah demo itu buatan atau emang aksi massa beneran? Iya. Pakai ini Pak, pakai ini, mohon maaf Pak. Tanggal 25 itu yang sebelum kejadian penabrakan ya? Sebelum kejadian penabrakan yang hari Seninnya yang mana demo. Ada Iqbal. Bukan itu 28. 28 ya? Ini yang Kamis berarti? Yang Senin yang pertama kali banget yang. Oh Senin, oke. Yang nggak ada pemimpinnya, nggak ada apa tiba-tiba. Itu kalau saya lihat memang masih murni ya. Hah? Yang hari Senin ya, hari Senin. Yang 25. Tanggal 25 murni Pak. Siapa Pak yang inisiasi demonya kalau saya boleh tahu? Kan aspirasi dari mahasiswa kalau kita lihat ya. Enggak, mahasiswa nggak ada Pak. Wah, saya baru tahu itu murni. Oke, apa yang mau sampaikan situ? Ya mau saya sampaikan adalah kalau mau mencari dalang ya tinggal hashtag aja di TikTok bubarkan DPR. Semua postingan di tanggal 25 kita tinggal lihat. Oke. Kemana arahnya? Misalnya satu video ini. Mungkin ribuan itu kebetulan. Bareng satu video yang sama, tipikal dari akun-akun anonim. Tapi punya arah yang sama? Ya nggak tahu. Itu kan tugas intelijen. Nggak menurut Anda? Yang Anda temukan? Yang saya temukan videonya sama sih ya. DPR joget-joget. Hampir satu suara? Bubarkan DPR. Polanya sama, pakai ini One Piece gitu. Terus Fufa lepaskan aku. Nah, nggak tahu. Nggak tahu. Di Twitter pun, nah kalau TikTok susah kita cari anonnya, tapi di Twitter itu jelas. Ada di postingan saya di Instagram, nggak bisa HP ya, saya. Ada posting situ saya. Iya, udah lihat dan itu bisa di tracking semua dan kepanikannya luar biasa. Terus salah satunya mau mensu saya katanya mau melaporkan saya ke hukum karena, saya tunggu betul itu. Kenapa? Berarti kan bisa dibuka semuanya. Oke. Dan Anda yakin dengan data Anda? Mas Aiman, saya banyak ketakutan di dunia ini, tapi dua hal yang saya tidak takuti, mati dan dipenjara. Saya takut istri saya nggak ngeliat saya ganteng lagi. Saya takut anak saya lupa sama saya. Saya takut anak saya tinggal di negara yang tidak benar. Saya takut anak saya tinggal di negara yang miskin. Saya takut anak-anak muda ini luar biasa Pak. Kemarin mereka
di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak bener, gila nggak sih? Bonus demo jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Anda mengatakan mereka yang selama ini dukung pemerintah? Enggak, saya nggak bilang apakah mereka benar-benar didalangi atau tidak. Tapi kalau belajar, kalau kita ingin mencari tahu, benar-benar mencari tahu, nggak usah pakai kata yang berbunga-bunga atau kata-kata sophisticated lah. Langsung kayak gitu aja udah ketemu kok. Anak-anak ini lebih pintar dari saya. Ada nama akunnya bisa disebut? Ada nama akunnya. Ditantang sama Mas Budiman. Nama akun. Mungkin hashtag Mas Bud bisa lihat. Hashtag bubarkan DPR 25 Agustus 2020 sebelum 25 Agustus 2025. Nah, di situ aparat bisa cari tuh, bisa tracking. Bukan berarti mereka, tapi seenggaknya ada satu jalur yang kebuka. Nah, dari situ aliran dana bisa dilihat. Bisa di-track. Kalau nggak ketemu, ternyata benar-benar nggak ketemu. Ah, bukan, ini cuma kebetulan ribuan orang aja. Oh, saya siap menanggung konsekuensinya. Saya bicara di TV nasional, saya bicara di media sosial, di penjara bukan hal yang menakutkan buat saya. Kita nggak usah ngomong soal teori asing, mafia segala macam. Ada loh yang benar-benar harus diberesin sekarang. Kalau pemerintah itu berjalan dengan baik, pemerintah itu berjalan dengan sesuai harapan masyarakat, kita nggak perlu takut dengan ancaman-ancaman seperti ini. Tapi masalahnya adalah respon dari pemerintah. Bagaimana kita bisa menemukan solusi yang tepat kalau identifikasinya selalu keliru? Yang dianggap masalah adalah kausalitas, bukan penyebab kenapa semua ini terjadi. Ya, tapi Anda tidak percaya dalam konteks ini dilakukan oleh pihak asing misalnya? Secara kalau kita bicara silogisme bukan berarti tidak bisa. Ya semua pihak bisa. Tapi semua kemungkinan bisa. Semua kemungkinan bisa. Tapi kalau pemerintahnya berjalan dengan baik, ini semua nggak akan terjadi. Identify problemnya itu bukan kausalitas dari situ. Ya kenapa anggota DPR merespon seperti itu? Kenapa aparat represif? Kenapa kebijakan publik seperti ini? Kenapa ketika daya beli sedang menurun, orang-orang sulit mencari pekerjaan, anggota DPR harus naik tunjangan? Kenapa bukan itu yang dibahas gitu loh? Kenapa yang dibahas selalu adik-adik mahasiswa ini? Kenapa selalu dibilang, oh ini aksi terorisme? Maka penjahatnya bukan kami, Pak. Penjahatnya bukan kami.